Halo, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya, Erik, dalam bincang santai kali ini bersama saudara kita, Mas Ari Putra. Halo Mas Ari Putra, selamat malam. Bertemu kembali kita malam ini. Malam ini kita mau membahas tentang keris pusaka. Dari sisi kerisnya, dan juga yang sangat menarik adalah dari sisi esoteri, karena sifatnya esoteri itu bersifat abstrak dan unik sekali. Hanya segi batin yang bisa melihat itu. Untuk segi esoteri saya serahkan kepada Bang Togu yang lebih mendapatkan soul-nya seperti itu. Ini kita sudah membawa keris patrem yang berpamor Wahyu Tumurun. Ini keris patrem Wahyu Tumurun yang bertangguh dari Tangguh Pengging. Ini saya dapatkan udah beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau lebih menariknya juga kita ngobrol dari sisi esoteri. Kita berikan kepada Bang Togu untuk membahas sisi esoteri, karena itu yang sangat menarik sekali. Menurut pandangan Bang Togu itu bagaimana sisi spiritualnya, supranatural? Ini Bang, kalau dipakai ini untuk di zaman dulunya ini Lebih keras lagi suaranya ya. Buat apa ya? Buat ini kalau bilang junjung derajat ini. Ya. Untuk derajat kayak sekelas Demang. Kalau zaman dulu apa itu, Bang? Demang ya. Demang itu termasuk pimpinan kayak seperti kepala daerah. Mungkin dari bawah seperti kelurahan, lebih tinggi lagi kelurahan, mungkin camat atau bupati juga Ya, bisa kan. ini junjung derajat kalau saya bilang. Nggak tahu kalau Bang Erik, menurut Bang Erik juga begitu? Ya, masuk, karena Wahyu Tumurun ini termasuk dari sisi pamor, namanya juga Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu berarti turunnya wahyu kepada si pemegang keris pusaka ini. Si empu membuat sebuah keris dan terciptalah Wahyu Tumurun ini yang lebih sifatnya spiritual untuk membantu si pemegangnya, seperti itu. Mungkin Bang Togu mau menambahkan lagi? Ada yang lebih menarik? Yang lebih menarik ada lagi? Kalau yang lebih menarik, ini juga semuanya menarik sih bagi saya. Silakan. Benar semua. Bisa kembalikan lagi. Ya, silakan Bang Togu mau pilih yang mana? Ini. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini warangkanya mengkilat sekali ya. Ini habis saya berikan wax. Jadi wax itu membuat warangka dan juga bilah keris itu lebih aman dari karat. Dan kalau untuk warangkanya supaya tidak cepat rusak karena terkena kelembapan. Karena Indonesia termasuk negara tropis,
yang dapat membuat kayu itu menjadi Berjamur. lunak. Ya, berjamur masih mending, tapi menjadi hancur dia kena kelembapan itu tadi. Itu. Monggo silakan Bang Togu. Wah, ini lebih keren ini nih, teman-temannya. Dari motif, sisik dia punya coraknya juga bagus banget. Nah, kalau ini dipakai ini biasanya untuk pemuka-pemuka agama ini, bagus banget ini. Mungkin Bang Togu bisa menerangkan dari sisi supranatural atau sisi spiritual yang tidak terlihat oleh teman-teman. Kalau pandangan saya ini kalau kita di Bali ini sekelas apa namanya, pedanda. Ya, ini orang seperti pedanda ini. Jadi kalau untuk di rumah ini biasa menetralisir, ini sesuatu yang buruk lah. Memang segala sesuatunya Tuhan kan. Tapi ibarat kita di dunia ini kayak sekarang lagi corona ada ini obat lah, Alat pelindung APD. ya sebagai nggak pelindung juga bang. menetralisir Ya. Ini teman-teman bisa lihat ini pamornya bagus banget. Kalau zaman dulu di zaman kerajaan, biasanya jika terjadi suatu penyakit, zaman kerajaan kita orang Jawa dulu bilangnya pagebluk ya. Ada penyakit, biasanya sang raja itu memerintahkan empu untuk membuat sebuah pusaka yang tuahnya itu untuk mengusir atau menghalau semua penyakit itu tadi. Dan juga jika ada keributan, pemberontakan di suatu daerah kerajaan, maka raja pun juga akan memerintahkan empu untuk membuat sebuah pusaka untuk membantu memenangkan dan menenteramkan kembali situasi itu tadi. Gitu. Jadi yang saya rasakan di sini ini energinya besar banget. Tapi dingin deh ya. Hah? Dingin ya. Ya, tapi ya besar banget. Kalau listrik ini besar banget listriknya ini ya, sumbernya. Bagus Bang ini. Wah, ini bagus banget. Mungkin ditambahin buat seduluran atau teman-teman sekalian yang masih muda, yang mungkin yang takut sama dunia perkerisan. Wah, serem banget keris. Nah, mungkin Bang Togu bisa menerangkan, memberikan masukan kepada mereka bahwa keris itu nggak menyeramkan gitu loh. Jadi menepis paradigma yang selama ini salah lah. Mungkin diberikan masukan sedikit buat teman-teman. Keris juga bukan syirik ya. Bukan syirik. Syirik itu semua berasal dari hati. Kalau kita mengatakan itu syirik ya syirik. Semua kan tergantung dari niatnya. Kalau menuhankan sesuatu itu benda dituhankan ya syirik. Kita kan tidak menuhankan benda. Karena Tuhan itu sifatnya nggak kebendaan. Cuma dia berada di mana-mana kan begitu Tuhan. Sama juga seperti waktu keris awal dibuat, sang empu pun juga melakukan hal yang baik ya, seperti berpuasa, berpikir, berkata, berdoa juga sudah pasti. Ya, kalau dulunya disebut tuh mantra ya. Baca mantra. Tapi sekarang kalau di Islam itu ya berdoa. Kalau di bahasa zaman dulunya itu ya mantra itu udah. Kalau di Islam tuh baca ayat-ayat gitu Bang. Ya. Ayat-ayat. Cuman sekarang bangsa kita itu lagi agak
agak alergi dengan sebutan mantra. Mungkin kalimatnya kalau orang Nusantara Indonesia menyebutnya ya mungkin mantra ya. Karena kalau bagi saya pribadi, karena mantra itu mungkin powernya bisa jauh lebih besar daripada doa. Karena kalau kita pelajari dari sisi psikologi, mantra itu adalah pembebasan pikiran. Kata konsonan yang diucapkan berkali-kali. Nah, itulah yang menggugah alam bawah sadar kita untuk kekuatan adi sadar ya kita bilangnya, untuk bisa keluar, memberikan dayanya untuk membantu apa yang kita inginkan sih. Seperti itu sih. Tapi ya kalau membahas soal bahasa, Tuhan juga kan nggak bahasa Arab aja. Ya, Sementara kita dilahirkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan gitu. ada banyak bahasa ya. Bahasa-bahasa. Jadi kalau mati kita harus berbahasa Arab kan tidak. Saat nanti di dalam kubur sana tanya pakai bahasa Arab. Masa Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia kan gitu. Nah, kalau orang Ambon kan pakai bahasa Ambon. Iya. Orang Kalimantan pakai bahasa Kalimantan. Nah, jadi kalau di sana namanya ya bahasa kalbu lah, bahasa hati. Apa yang kita pelajari ilmu tentang pencarian Tuhan, ya itulah nanti yang menjawab semua. Semua itu mengenai ilmu. Ya, Intinya ketahuitan. Semua apapun itu bentuknya, Tuhan itu cuma satu. ya. Tuhan itu hanya satu. Jadi kalau Tuhan itu banyak itu tidak ada Tuhan banyak bang. Banyak agama, tapi tetap Tuhannya satu mereka. Kita ini semua Tuhannya satu. Sama seperti kita memilih berpakaian. Ya. Mungkin saya pakai kaos berwarna hitam, Bang Togu memakai Abu-abu. abu-abu. Ya seperti itulah. Tapi Sama aja. seharusnya kita bangga keris Ya. ini. Cuma ada di Indonesia keris ini. Betul. Ya, ya. Dan teman-teman kalau tahu ya, leluhur kita itu sangat hebat sekali. Hanya orang Indonesia leluhurnya yang mempunyai ilmu metalurgi yang sangat baik. Saya berikan contohnya ya. Di mana alat musik di seluruh muka bumi ini yang terbuat dari logam. Zaman dahulu kala Jepang itu seperti sitar dia ya. Mungkin tempat lain gitar dan lain-lain. Atau mungkin lebih tua lagi Jepang dia drum yang terbuat dari kayu dan yang dipukul adalah kulit. Nah, leluhur kita itu Indonesia. Indonesia itu ilmu metalurginya sangat bagus hingga bisa menciptakan sebuah keris. Dan juga di seni musik, tahu nggak Bang Togu apa itu alat musiknya Indonesia yang dari Logam. yang dari logam? Apa contohnya? Gamelan. Yes, Gamelan itu paling tua itu. gamelan itu hanya ada di Indonesia teman-teman. Dan kalian kudu berbangga hati. Leluhur kita tuh hebat banget dalam ilmu pengetahuannya. Bangsa yang hebat kalau nggak punya ilmu pengetahuan yang baik dan yang cukup ya, gimana bisa membuat alat musik yang dari apa tadi? Dari logam. Dari logam. Itu keren banget. Jadi Bernada lagi ya. ya, itu kan susah banget membuat mengatur nadanya. Kalau di Jawa sama Bali dan Jawa sama gamelan juga. Ada gong yang besar. Tapi kalau di Bali masih lestari karena setiap pemuda Bali itu selalu belajar di Banjar untuk bermain gamelan, karena waktu upacara mereka harus tetap menggunakan gamelan sebagai salah satu unsur upacara atau ritual di Bali ini. Itu mungkin Bang Togu bisa menambahkan tentang gamelan dan lain-lain. Gamelan itu kalau yang saya tahu itu sebelum budaya lain ada, Indonesia sudah ada. Ya, Itu jadi dia paling tua dia.
paling tua banget. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau lihat dari sejarah ini, orang Jawa ini, Nusantara ini ya, Ya. ada ini apa sebelum Masehi ini apa? Saya masih bertanya-tanya itu tentang budaya itu, Hmm. tentang budaya itu. Jadi sampai saya kadang mencari bingung juga. Ini ceritanya ngikuti kayak cerita nabi-nabi gitu ya. Tapi di Jawa itu sudah ada gitu. Iya. Kayak musik-musik itu tadi. Kan makanya mana yang duluan gitu. Anda tanya saya. Eh, Bang Erik tuh tahu sejarahnya itu? Mungkin kalau yang itu kita bahas di lain video episode ya, untuk Mengetahui ya. budaya seperti itu ya. Pada hari ini kita membahas tentang keris pusaka. Bagaimana sih mungkin perawatannya, mungkin kalian dari segi pamornya. Tapi gamelan itu jangan salah. Gamelan alat musik juga diritualkan. Ya, Jangan salah. supaya ada nyawa dan kehidupannya. Seperti itu. Sisi spiritual. Ya. Ini semua hidup soalnya. Ya memang Kalau harus dihidupkan. bayangkan kalau yang buat itu orang Cina atau bangsa lain, apa ada isinya apa enggak kan gitu ya? Ya. Karena yang mengenal hal-hal seperti ini kan Asia ya, Asia Tenggara. Tapi sekarang di Malaysia pun juga, makanya kita harus melestarikan budaya keris supaya nggak diklaim sama bangsa lain ya. Bangsa lain kan ada yang hobinya mengklaim nih. Dan saya sebagai putra putri Indonesia sangat bangga karena keris pusaka ini sudah masuk di UNESCO. Udah masuk di UNESCO sebagai Budayanya. cagar budaya yang harus kita lindungi. Seperti itu. Mungkin Bang Togu mau apa namanya? Satu lagi. Bang Erik yang buka, yang punya kok. Nggak apa-apa, silakan. Wah ini lebih sangat nih, Rek. Wah ini sangat banget nih. Wah. Pendekar punya ini. Teman-teman bisa lihat nih dari bentuknya, dari looknya, dari besinya, Termasuk keris sepuh lah. tua. Kalau dilihat ornamennya apa tuh Bang Togu? Ornamennya ini meteor nih ya, besi meteor nih benar asli. Semua ya meteor. Tapi ini lebih lekuknya itu loh. Kalian bisa membayangkan nggak lekuknya ini? Buat zaman dulu belum ada Grenda. Ya. Pakai apa dulu? Buatnya dulu dipijit. Hah? Memang empu keris zaman dulu memang bagus sekali, bisa membuat look ya. Ini Bang Togu ini keris berlook 3. 1, 2, dan 3. Ini adalah keris yang berdapur naga ya. Kenapa ada lubangnya? Nah, Ya mungkin teman-teman bisa komen juga ya. ya. Kenapa ada lubangnya? Ada yang ahli keris mungkin teman-teman. Bisa sharing ya. Nah, Bisa sharing, bisa komen nanti di kolom komentar. ini bersisik naga. Yang penting enggak 212 ya kan, sableng kan. Wah, kalian bisa lihat. Bagaimana cara ngukirnya? Kan bisa kebayang nggak? Ya pamor ya. Ya, nomornya. Ini tua banget nih bang, dari zaman Majapahit ini bang.
Aben, Aben, tolong suaranya. Ini Bang Erik, kalau Bang Erik dapat dulu ini dari mana Bang Erik? Itu saya dapatkan dari ada teman lah yang minta kerisnya untuk dirawat. Jadi istilahnya alih rawat lah. Tapi sebenarnya banyak sih teman-teman kita sekarang yang saudara kita mungkin yang mungkin di rumahnya ada keris yang sudah tidak dirawat atau mungkin tidak berkenan lagi di hati. Mungkin kalau sudah nggak berkenan, mungkin jangan dibuang atau jangan dilarung ya. Kalau sudah nggak kurang suka lagi dengan keris itu, bisa diberikan kepada orang yang mau memeliharanya dengan baik, atau dibawa ke museum juga bisa. Karena keris-keris pusaka yang langka ini, yang sepuh ya, itu sayang sekali untuk kalau sampai dibuang dan lain-lain seperti itu sih. Mohon kesediaannya buat teman-teman jangan melakukan hal yang seperti itu tadi. Tapi kalau mau ngelihat tentang keseimbangan, mungkin Bang Togu mau mencoba keseimbangan tadi ya, keseimbangan ya. Itu tadi tentang keseimbangan sih, keseimbangan. Wah, kalau itu ini emang harus agak ditahan di sebelah sini. Saya pernah berdiriin untuk keseimbangan tadi. Ini sebenarnya bukan ada unsur dan lain-lain, tapi memang benar-benar total murni keseimbangan. Ini soalnya ada apa namanya? Kain ya. Ada kain, jadi agak susah. Harus benar di tempat datar. Ya kalau meja yang kayu gitu banget, jadi gampang diberdirikan. Saya udah pernah mencoba. Agak ini dia. Ini harus ditahan keris patrem. Nah seperti ini. Bukan gaib dan supranatural ya, karena benar-benar keseimbangan. Itulah keren. Oh iya, saya juga mau menambahkan buat teman-teman sekalian, kalau saya di rumah itu tidak pernah menggunakan minyak buat keris. Karena buat saya minyak itu hanya bertahan 2-3 bulan saja. Tapi saya lebih suka menggunakan wax. Museum di luar negeri untuk semua barang antiknya itu semua menggunakan wax. Karena wax itu anti kelembapan yang sangat baik. Jadi sangat cocok buat sangat cocok untuk di negara kita yang sangat tropis. Ini kalau kalian lihat kerisnya sudah di wax. Tambah cakep ya. Jadi nggak kotor juga karena minyak dan lain-lain, dia bersih. Wax ini bertahan bisa sampai 1 tahun. Jadi kita nggak perlu repot untuk terus bolak-balik meminyaki keris koleksi kita.
Kalau kita punya cuman 1-2 keris sih nggak masalah, tapi kalau koleksi keris kita udah lumayan banyak sampai belasan bahkan puluhan, lumayan juga sangat menyita waktu lah. Itu tadi. Mungkin Bang Togu mau menambahkan dari sisi esoteri, dari sisi batin lah kita bilangnya. Wah, kalau sisi batin nih kita nih sulit dibicarakan di tempat ini karena masih banyak teman-teman yang lebih paham dan lebih tinggi lah ilmunya. Tapi nggak apa-apa kan, eh, untuk menambah keseruan buat teman-teman sekalian, karena kan sisi batin itu yang sifatnya tuh kayak lukisan tuh abstrak ya kan, dan itu sah-sah aja buat sudut pandang Bang Togu, sudut pandang saya pribadi, mungkin sudut pandang teman-teman berbeda, itu bukan jadi masalah, karena wajar, sudut pandang itu banyak sekali. Seperti itu sih. Harus ngopi dulu nih Bang. Oh iya, seruput dulu kopinya. Mantap. Biar kita tambah mantap lagi. Kalau saya sih masih penasaran senang sama ini ya. Kenapa? Kenapa? Ada bolongnya lagi ini. Ini saya ulang lagi, ada bolongnya ini. Karena keris yang berdapur naga itu kebanyakan pasti kayak ada bolongan, seperti bolongan, dan juga menggigit permata. Kalau Nogo Sosro berdapur naga itu biasanya ada menggigit permata dia. Kalau keris yang kecil ini, yang patrem ini dia pamornya pamor pemilih ya. Memang namanya agak serem, apa jenis pamornya. Ini pamor pemilih. Jadi tidak semua orang yang ini bisa memegangnya. Bagi orang Jawa zaman dahulu kala, tipe keris berpamor ini sering dihindari karena memang tidak mau mengikut dengan semua orang. Namanya pamornya agak serem. Mungkin Bang Teguh tahu nama pamornya? Tidak tahu saya. Ini namanya pamor buntel mayit, teman-teman. Jadi saya senang sekali mengkoleksi yang unik. Jadi yang ya bagi saya unik aja, seperti itu. Ini kalau nggak ada orang bisa terbang loh nih teman-teman. Bisa dia ting 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 gitu. Bisa ting 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 ting. Apa itu Bang Togu, ting-ting tuh bagaimana? Harus diterangin. Tapi nggak bisa dibuat tontonan dia. Jadi Bang Erik pernah menggunakan ini nggak? Kalau sekarang yang bertugas di rumah tuh bukan beliau yang ini, tapi lebih ke ada 2 keris yang untuk tahun-tahun ini yang lagi kita tugaskan di rumah ada. Kalau beliau ini saya cuman taruh di